Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai HQ atau hak atas kekayaan intelektual. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami tentang HQ. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hak cipta. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami hak kekayaan industri. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan peta konsep berikut ini. Pada HQ, hak atas kekayaan intelektual, kita akan memahami pengertian HQ terlebih dahulu. Setelah kita memahami tentang HQ, kita akan mempelajari tentang hak cipta, di mana kita akan membahas mengenai hak eksklusif apa yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki hak cipta, dan apa saja yang termasuk di dalam hak cipta. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai hak kekayaan industri. Di sini, kita akan mempelajari pengertiannya dan yang termasuk hak kekayaan industri itu apa saja, yaitu hak paten dan hak merek. HQ atau hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual atau akal manusia dan memiliki manfaat ekonomi. Hak atas kekayaan intelektual disebut juga dengan hak kekayaan intelektual atau HKI atau Intellectual Property Right (IPR). Kegiatan intelektual adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan akal pikirannya untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Hak milik atas intelektual yang dimiliki oleh seseorang itu bisa saja didapatkan dari sejak lahir. Bagi seorang wirausahawan, HQ itu sangat diperlukan. Karena apa? Seorang wirausahawan itu menghasilkan suatu produk atau kreativitas. Nah, produk ataupun kreativitasnya tersebut perlu dilindungi. Berikut ini manfaat dari perlindungan HQ. Manfaat yang pertama yaitu memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta dan desainer, yaitu berupa memberikan hak khusus untuk mengkomersilkan hasil kreativitasnya. Apabila ada seseorang yang menggunakan kreativitasnya, tentu harus memberikan insentif atau berupa bagi royalti, tentunya dengan kesepakatan yang sudah disepakati atau sudah ditentukan. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu dan daya saing. Dengan perlindungan terhadap kreativitas mereka, tentunya seorang wirausahawan itu akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya supaya bisa diterima di kalangan masyarakat atau diterima oleh banyak orang. Yang ketiga yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan industri. Dan yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Poin 4 dan 5 ini saling berkesinambungan. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang keenam yaitu mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan adanya penelitian-penelitian ini, mereka akan berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu teknologi-teknologi atau kreativitas yang baru. Prinsip-prinsip dalam HQ yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi di sini maksudnya memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemiliknya atau inventor. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini maksudnya memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemilik atau inventor dari hasil kemampuan intelektualnya, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan. Prinsip di sini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan prinsip yang keempat yaitu prinsip sosial.
di sini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat ataupun lingkungannya. Setelah kita memahami tentang hak atas kekayaan intelektual, kita lanjutkan untuk membahas mengenai hak cipta. Simbol dari hak cipta yaitu lambang huruf C atau copyright. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas, ciptaan seperti apa yang mendapatkan hak cipta ataupun copyright? Yaitu suatu ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun kesusastraan. Hak cipta itu sendiri mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu, tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, ataupun teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut. Hak cipta merupakan terjemahan dari copyright, di mana diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Zaman dahulu untuk membuat suatu salinan dari sebuah karya tulis itu memerlukan waktu, tenaga, biaya yang cukup besar. Dengan kondisi inilah yang menyebabkan para penerbit meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalinnya. Seseorang yang memiliki hak cipta, maka mereka akan memiliki hak eksklusif. Nah, di sini akan saya paparkan beberapa hak eksklusif pemegang hak cipta. Di antaranya yaitu mereka bisa membuat salinan atau reproduksi ciptaan. Jadi mereka bisa mencetak karyanya sebanyak mungkin, memproduksi sebanyak mungkin, dan kemudian menjual salinannya atau menjual hasil ciptaannya kepada siapapun, bisa kepada penerbit atau perusahaan dan lainnya. Hak eksklusif yang kedua yaitu mereka bisa mengimpor dan mengekspor hasil ciptaannya. Mereka bisa memperjualbelikan barang ciptaannya atau salinannya kepada orang lain. Hak eksklusif yang ketiga yaitu mereka bisa menciptakan karya turunan atas ciptaannya atau mereka bisa mengadaptasi ciptaan. Semisal karya turunannya ini ingin ditambah lagi dengan hasil karya yang lain atau ingin diperbaiki lagi, maka mereka juga bisa melakukannya dengan mudah, menambah lagi dengan modifikasi ciptaan-ciptaan yang baru. Hak eksklusif yang keempat, mereka bisa menampilkan dan memamerkan hasil ciptaan di depan umum. Mereka bisa membuat bazar atau membuat pameran seni dan lainnya. Hak eksklusif yang kelima, seorang pemegang hak cipta itu juga bisa menjual hak eksklusifnya terhadap orang lain atau pihak lain. Jadi hasil karyanya sudah dipegangkan kepada pihak yang kedua. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta itu terdiri dari yang pertama yaitu hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Untuk apa? Yaitu untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua yaitu untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang berikutnya yaitu mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam suatu masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan ataupun mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya itu masih hidup.
Kemudian hak yang kedua yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Yaitu untuk melakukan apa? Itu untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi, ataupun penyewaan suatu ciptaan. Setelah kalian memahami mengenai hak cipta, kita lanjutkan tentang hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah suatu hak yang mengatur segala sesuatu milik industri, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum, dengan tujuan untuk melindungi kegiatan-kegiatan industri dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan. Adapun hak kekayaan industri ada dua, yaitu meliputi hak paten dan hak merek. Menurut Kamuzu Hasumi tahun 2006, hak paten itu melindungi hak penemuan di bidang teknologi dan mesin, sedangkan hak merek melindungi produk, merek, dan logo milik perusahaan. Silakan kalian baca pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pengertian paten di situ ada istilah invensi ataupun inventor. Untuk invensi itu maksudnya adalah ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk ataupun proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk ataupun prosesnya. Sedangkan inventor itu seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkannya. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa hak paten itu diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sudah melakukan atau menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi ataupun mesin. Nah, penemuannya itu bisa mencakup proses ataupun hasil produksi, penyempurnaan, pengembangan, ataupun proses dari hasil produksinya tersebut. Nah, apa bedanya dengan merek? Merek itu merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan suatu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang sejenis, sehingga memiliki nilai jual yang berbeda. Contoh paling sederhana, semisal ada perusahaan A memproduksi ayam geprek merek A, kemudian perusahaan B memproduksi ayam geprek merek B. Nah, mereka sama-sama menjual ayam geprek, tetapi mereka harus membedakan, logonya harus berbeda, simbolnya juga harus berbeda, warnanya juga harus berbeda, dan merek dagangnya mereka pun juga harus berbeda. Di sini kita juga bisa membedakan bahwa merek itu mempunyai beberapa istilah, yaitu merek dagang, merek jasa, maupun merek kolektif. Merek dagang itu sendiri yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Sedangkan merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Untuk merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik, baik itu sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa yang sama, diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama dan untuk membedakan dengan barang atau jasa lainnya yang sejenis. Persaingan di dunia industri itu sangat ketat. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan cara mengelabui pembeli, yaitu dengan menggunakan merek dagang dari perusahaan yang lainnya. Nah, jika terjadi hal semacam ini, kita bisa melakukan gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi itu bisa kita ajukan ke pengadilan niaga supaya melakukan penghentian tindakan yang tidak sesuai. Semoga pemaparan singkat tentang hak atas kekayaan intelektual bisa menambah pemahaman kalian tentang haki, hak cipta, dan kalian juga sudah bisa membedakan yang namanya hak paten maupun hak merek. Semangat belajar, semoga kalian bisa menjadi wirausahawan yang handal.